Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'in kama Sallimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Alhamdulillah, luar biasa, tersemangat, Allah Akbar. Saya dulu ya. Zahra Tunisa, Hadir Bu, Alvin Fauzan Sahrir, hadir Bu, Andika, hadir Bu, Ahmad Suwandi, hadir Bu, Khairul Azam, hadir Bu, Repat Suhardi, hadir Bu, Sarifuddin, hadir Bu, Pratiwi Sari, hadir Bu, Anak Tapunisa, Muhammad Fatur Rahman, hadir Bu, Muhammad Irfan, hadir Bu, Muhammad Irawan, hadir Bu, Alvin Fauzan Sahrir, Alvin Fauzan Sahrir, hadir Bu, Muhammad Anbasha, hadir Bu, Fatin Salsabila, hadir Bu, Desi Rahmaningsi. hadir Bu, Jadi hari ini ada semua kak? hadir semua. Tangan dulu. Kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran apa? SKID. Selasa. Tanggal berapa namanya? Hari ini. SKI dakwah Nabi Muhammad. Sambungannya Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi wasallam. Dakwah artinya pengertian dakwah, mengajak kebaikan kepada orang lain. Mengajak kebaikan kepada orang lain. Seperti yang sering kita lakukan, bukan hanya pada zamannya Nabi Muhammad saja. Sekarang juga kita berdakwah. Seperti apa yang pernah kita lihat di kampung kita? Dakwah, mengajak kebaikan untuk orang lain. Ini terjadi di kampung kita ini. Pada rangka-rangka di masjid biasa. Dai atau orang dai yang dari masjid ke masjid itu namanya berdakwah. Cara yang mereka lakukan itu dakwah. Tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dakwah juga yang biasa kita lakukan di perkampungan kita di sini. Sering mendengarkan ceramah yang di calling, ceramah sebentar berkumpul di lapangan Doriboi untuk mendengarkan tausiah yang diberikan oleh ustaz ini. Itu namanya dakwah. Mengajak kebaikan, mengajak untuk berbuat baik. Namanya dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh kita bisa berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kegiatan yang kita lakukan dakwah.
mengajak kebaikan. Segala perbuatan yang kita lakukan dengan menyuruh kebaikan itu namanya, kalau dalam Islam itu namanya dakwah. Apa? Dakwah. Kebaikan. Dakwah yang dilakukan oleh, yang hari ini yang kita bicarakan itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah dakwah itu terjadi atau ada pada surah Al-Quran. Perintah dakwah itu diturunkan dari Allah untuk diperintahkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah menyampaikan ajaran Islam. menyampaikan Kebaikan. dakwah. Turunnya berdakwah itu maka turunlah ayat Al-Quran. Surah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah itu, siapa tahu di antara kalian surah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk perintah dakwah? Ya, surah Surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang bisa membunyikannya? Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Sambung. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Coba ulang lagi. Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai dengan 5. Coba berarti bunyikan lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Ayo semua. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu perintah dakwah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Baca, disuruh baca, bukan disuruh menyanyi. Suruh baca. Suruh baca. Karena pada saat itu Nabi Muhammad belum bisa membaca. Pada saat itu orang kafir Quraisy juga belum bisa membaca. Mereka masih buta. Buta itu mereka masih bodoh. Belum tahu tentang apa itu ajaran Islam. Sehingga Allah menurunkan wahyu itu tadi. Wahyu apa tadi? Wahyu pertama tadi surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kalau gitu yang hari ini belum bisa menghafal surah Al-Alaq, nanti di rumah bisa menghafalnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jangan lupa artinya juga supaya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Nah, selain surah Al-Alaq, Allah juga menurunkan kepada Nabi Muhammad surah kedua, yaitu surah, siapa yang bisa menjawab? Ya, surah apa tadi? Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir. Terdiri dari 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fasbir. Yang artinya dari surat Al-Mudaththir itu yaitu orang yang sedang berselimut. Karena pada saat itu ketika mau turun surah Al-Mudaththir itu Rasulullah masih dalam keadaan tidur karena ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Karena saat itu Nabi Muhammad tidak untuk melaksanakan disuruh untuk bangun melaksanakan perintah Allah yaitu berdakwah. Rasulullah diberitahu bangun laksanakan
perintah Allah untuk berdakwah. Dengan perintah Allah turunnya surat Al-Mudaththir itu bangunlah Rasulullah untuk melakukan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Dakwah itu ditujukan kepada siapa? Pada zamannya Nabi Muhammad, pada umat Islam. pada umat manusia. Pada saat itu masih orang Quraisy, masih orang Arab, masih belum banyak memeluk agama Islam. Yang wajib untuk membaca, bangun berdakwah supaya memberi pencerahan pada zaman itu masih zaman jahiliyah. Bisa tahu arti zaman jahiliyah itu sendiri? Zaman kebodohan. Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Mas, Ibu bertanya, ya, pertanyaan Bu. ya. Apa arti dari asbabun nuzul? Oh, turunnya dua ayat tadi, surah tadi. Sebab. Dua surah tadi. Satu surah apa tadi? Al-Alaq. Dua itu terjadinya karena asbabun nuzul. Ya, yang ditanyakan apa arti dari kata asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan peristiwa yang akan terjadi. Apa penyebabnya yang akan terjadi sehingga Allah menurunkan surah atau ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat. Allah mau menurunkan Al-Quran itu karena harus terjadinya sesuatu dulu. Al-Alaq tadi itu karena Nabi Muhammad belum bisa membaca dan menulis. Al-Mudaththir bangun untuk melaksanakan dakwah. Perintah dakwah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Isi dari dakwah Nabi itu kepada umat manusia, yaitu satu, mengajak kepada keesaan Allah. Kenapa sih mengajak keesaan Allah? Karena pada saat itu masih menyembah berhala. Yang kedua, percaya bahwa adanya hari kiamat. Dan yang ketiga, menghormati sesama manusia. Karena pada saat itu di zaman jahiliyah itu tidak ada orang yang menyembah Allah. Masih percaya kepada pohon besar. Masih percaya kepada binatang-binatang besar. Binatang besar itu bisa mendatangkan manfaat. Bisa mendatangkan rezeki. Sehingga Allah menurunkan Al-Quran, perintahkan Nabi Muhammad untuk mengesahkan Allah. Percaya bahwa Allah itu satu. Segala isi langit dan bumi itu diciptakan oleh siapa? Percaya pada hari kiamat itu akan ada. Hari kiamat itu pasti ada karena balasan Allah kepada manusia. Orang yang membuat jahat dia akan mendapatkan balasannya. Yang berbuat baik juga akan mendapatkan balasannya. Orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu dia akan ditemani oleh malaikat yang berada di sebelah kanan. Orang yang berbuat jahat dia akan ditemani oleh malaikat yang berada di sebelah kiri. Siapa tahu nama malaikat yang berada di sebelah kanannya? Hatib dan malaikat yang berada di sebelah kanan yang mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat sebelah kiri, malaikat penjaga yang berbuat dosa, malaikat yang akan menunggunya di pintu neraka. Itu bagaimana? Api. Neraka itu api. Apinya bagaimana?
api yang sangat panas. Di dalamnya kita disuruh meminum makanan berbau busuk. Ada yang mau tidak? Tidak. Makanya jangan berbuat jahat. Menghormati sesama Manusia. Karena pada zaman jahiliyah itu anak perempuan yang lahir dibunuh, anak laki-laki dihidupkan karena dianggap anak perempuan itu tidak memberi kekuatan. Anak perempuan itu tidak berguna. Ketika anak perempuan lahir langsung dibunuh. Bisa paham? Bisa. Jadi apa yang hari ini kita dapatkan? Al-Quran surah Al-Alaq. Dihafal ya? Di perintah Al-Alaq itu perintah membaca. Kita sekolah baca. Di rumah itu bukan hanya tidur saja, tapi belajar baca. Perintah Allah berdakwah, berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga berbuat baik untuk diri kita sendiri. Berbuat baik untuk diri sendiri itu seperti bagaimana? Berbuat baik untuk diri sendiri. Ini sembahyang. Kasih makan, mandi yang bersih, mau pergi sholat. Akan kita dapatkan di akhirat. Kita selalu berbuat baik dengan orang lain, berbuat baik untuk dirinya sendiri, kita juga akan mendapatkan kebaikan. Untuk diri sendiri, sering mandi, pakai sabun, di badannya cantik. Kalau yang suka tidak kasihan pada dirinya, baik. Semuanya seperti siapa ya kira-kira? Aduh ya. Yang suka berbuat jahat, wajahnya seperti siapa ya? Mau seperti setan? Tidak Seperti setan, berbuat baiklah kepada diri sendiri dan berbuat baiklah kepada orang lain. Inilah kegiatan kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, sebelumnya kita menyanyi dulu sekali. Rukun